Setidaknya kurang lebih disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah ini ketika menyebutkan puasa Arafah, hadisnya menunjukkan kata siyam. Artinya bukan sekedar puasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tahan hasad biologis, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu masih umum. Ada ketentuan apa? Puasa. Boleh ditunaikan berurut tanggal 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, puncaknya yang 9. Kalau belum memungkinkan sampai 9, perbanyak. Misal, saya belum puasa nih sampai hari Sabtu ini, saya pengen mulai Senin. Senin sampai Kamis puasa. Jumat haram. Jumat itu yang 10 Dzulhijjahnya maksudnya. Baik ya? Ya iya nggak usah ditambah, udah cukup. Dah cukup. Jadi nanti Senin sampai Kamis, bismillah Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Dan itu gelorakan di rumah. Ya, ayah mau puasa, siapa yang mau ikut? Nanti kita buka sama-sama. Ya, bahagiakan sehingga nanti mereka bertanya kapan puasa lagi. Ya, nanti puasa misalnya Anda sambil jalan beli mainan, nanti saat buka, oh pintar kakak sudah puasa hari ini, hadiah mainan. Sehingga merasa kenikmatan itu. Ya, gelorakan. Kemudian sambil diisi istighfar, ya, isi zikir yang baik. Nah kalau tidak memungkinkan agak banyak karena belum terbiasa, maka buru tanggal 9, hari Kamis. Buru tanggal 9 di hari apa? Kamis. Itu hadisnya sahih, di hadis Muslim, nomor hadis 1162. Nabi menyampaikan dengan jelas, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu, waktunya orang wukuf. Jadi yang di sana wukuf, di sini puasa. Ini penting saya coba dalami sedikit ya. Boleh jadi mungkin belum didapatkan keterangan ini. Ini mohon maaf, ini agak langka ilmunya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkan. Gak apa-apa, duduk aja ya supaya saya lebih optimal. Saya mau tekankan apa yang disampaikan di hari ini itu materi yang sangat penting. Baik ya. Nah, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh ya. Maka nggak apa-apa, biar sebelah sini aja, nggak usah sebelah sini. Nah, sini aja ya. Nah. Kan udah saya bilang tadi Mas. Nggak apa-apa, di sini aja. Jazakallah khair. Makasih banyak ya. Fokus ke sini. Atau Mas mau nerangkan silakan. Jazakallah khair. Nggak apa-apa, beliau tugas menghapus sana, saya di sini. Siam, ya terjadi gempa bumi. Yaum Arafah. Pelan-pelan. Siam. Disebutkannya siam. Bukan saum. Ada beda antara saum dan siam. Kalau saum itu secara umum. Alhamdulillah, yang menunjukkan makna menahan. Secara umum. Menahan apa saja termasuk puasa sesuai ketentuan syariat. Misal, Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau menahan lisannya untuk gak bicara. Ya, di surat Maryam ayat ke-26 itu, wa kuli wash rabi, wa qarni aina, fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kemudian faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Beliau saum. Saumnya apa? Ternyata kata Al-Quran, fakuli washrabi, makan masih, minum masih, tapi saum. Tapi masih makan, masih minum. Saumnya, falam ukallimal yauma insiya. Saya nahan lisan gak bicara, hari ini gak ngobrol, gak bicara. Biar yang bicara bayinya, supaya menjadi mukjizat awal bagi bayi itu saat mulai dilahirkan. Gak ada bayi baru lahir langsung bicara, kan gak ada. Tapi ibunya dilarang bicara supaya anaknya yang mengklarifikasi secara langsung untuk menunjukkan dia nabi. Jelas? Baik, maka saumnya gak bicara, masih makan, masih minum. Itu masih umum, namanya saum. Jadi kalau misalnya bapak gak mau bicara dulu sama ibu di rumah, lagi fokus mengerjakan tertentu, ya, tapi masih makan, minum, ibu datang, "Pah, lagi ngapain?" Kenapa? Saum. Tadi makan, saumnya gak bicara. Itu bicara, contoh. Nah, itu saum.
Ini saum. Kalau siyam, saum cuma sekali disebutkan dalam Al-Quran, satu kali saja. Quran surah 19 ayat 26. Kalau siyam, dia disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Siyam itu menunjukkan ibadah puasa yang diatur dengan ketentuan. Saya ulangi, ibadah puasa khusus yang diatur dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu, maka namanya berubah dari saum menjadi apa? Siyam. Setidaknya kurang lebih disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah ini ketika menyebutkan puasa Arafah, hadisnya menunjukkan kata siyam. Artinya bukan sekedar puasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tahan hasad biologis, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu masih umum. Ada ketentuan apa di puasa ini? Diikatlah kemudian dengan momentumnya ini, Yaum Arafah. Ini. Bukan hanya menunjukkan pada hari yang ke-9, kan wukuf itu hari ke-9 Dzulhijjah kan? Tapi juga, perhatikan kalimatnya ini yang mahal sekali nih. Tapi juga berusaha mengikuti esensi hikmah keadaan wukuf yang terjadi di Arafah. Saat wukuf itu apa yang dilakukan? Merenung, kontemplasi, memperbaiki diri, muhasabah. Sampai kenal siapa kita ini, kenapa terlahir di dunia, mau kemana setelah dari dunia ini. Sadar mau pulang, mau meninggal, cukup gak bekalnya. Yang paling aneh tuh gini, merasa kurang bekal, merasa banyak salah, kurang amal soleh, tuh kan? Sudah tahu mau meninggal, tapi masih berbuat maksiat. Itu orang aneh. Maka butuh suasana yang tenang dulu. Banyak orang sama-sama merenung, banyak orang sama-sama nangis. Sehingga kalau ketawa sendirian kan jadi aneh. Ya kan? Terbawa kan suasananya. Dia merenung juga kan? Makanya jangan kemudian kita merasa kecil untuk tidak menuliskan. Tulis saatnya Arafah itu tulis sebelumnya. Kekurangan diri pribadi itu apa? 1, 2, 3. Kenali diri kita. Tanya pada pasangan. Lihat di cermin. Ada Hidayat, kamu ini, 1, kamu 2, kamu 3, itu kekurangannya. Sampai kita kenal diri kita sendiri. Ma'rifatul insan, kenal diri kita pribadi. Ya, ada buku yang saya tuliskan namanya Ma'rifatul Insan, untuk mengenal pribadi kita. Setelah paham diri kita nilai. Oh harusnya saya begini, kalau meninggal begini, saya salah jalur nih selama ini. Harus diperbaiki. Sampai kenal, ketika kenal diri kita itulah kita berangkat kemudian ke Muzdalifah, untuk mencari batu, melemparilah hal-hal kurang yang tadi kita tuliskan. Makanya kenapa berangkat ke Jamarat itu untuk lempar jumrah, itu hanya satu jamarat yang kita lempar itu cuma satu, yaitu Aqabah. Aqabah itu gambaran dari keadaan nafsu ini yang sering mengendalikan kita pada keburukan. Ya, nanti kalau ini sudah lulus, lingkungan sekitar, usta yang terdekat, pribadi sudah baik. Tapi lingkungan terdekat, istri, tetangga dekat seringkali membawa pengaruh misalnya yang kurang baik. Istrinya baik, suami hasadnya kurang baik. Suami baru diangkat jadi pimpinan, baru jadi pimpinan pertama. Istri langsung komen, Pak dulu sih itu jadi pimpinan begini mobilnya sudah ganti. Nah, ya kan? Atau sebaliknya, istri jadi baik, suami masih kena pengaruh lingkungan sekitaran. Sehingga mengajak pada yang kurang baik. Ya. Nah kalau itu lulus nanti yang terjauh pindah tugas, tadinya sudah bagus, dekat dengan masjid, sholat terjaga, pindah tugas jauh, ketemu lingkungan yang kurang bagus. Kebiasaan jadi kurang baik, maka muncullah Aqabah, Usta, dan Ula. Tiga-tiganya. Itu kan gambaran dasar. Makanya ke Nabi Ibrahim datang dilempar, setannya gak kuat ke Ibrahim, datang kemudian ke istrinya kan. Ya Sayyidah Hajar dilontar lagi, gak kuat ke Sayyidah Hajar, datang ke Ismail, dilontar lagi. Itu gambaran kehidupan kita yang membuat kita kurang baik. Yang pertama adalah ketidakmampuan diri kita mengendalikan nafsu sendiri. Jadi kalau ada orang marah, jangan salahkan orang marah dulu. Tahan dulu diri kita yang tidak mampu menahan lisan untuk tidak membalas dengan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah baik, pengaruh lingkungan terdekat. Itulah yang kita catat. Siapa yang memberikan pengaruh yang kurang baik? Itu yang dilempar saat jumroh, sifatnya bukan orangnya. Gara-gara dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dilontar supaya dia pun jadi baik. Didoakan, ya Allah jauhkan dia dari kepribadian yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Di sana melontar. Nah di sana wukuf mengenal diri, di sini kita puasa dengan cara yang sama. Puasa. Ya, jadi ketika buka itu apa yang terjadi? Ketika buka kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Karena merasakan perubahan dari puasa ini. Hari pertama, 2, 3, puncaknya hari ke-9 kita meratapi diri kita itu. Ratap dalam pengertian bukan menangisi meratap, bukan. Melihat yang kurang bagusnya, keluarkan, catat. Ya, kontemplasikan, muhasabah. Setelah berbuka, makanya kenapa ada takbir itu? Karena senang, berubah dari yang kurang baik jadi baik. Jelas di sini? Nah, maka dari itu berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Alhamdulillah secara pribadi baik, ada kelebihan rezeki, siapkan untuk menyembelih. Udhiyah namanya. Disembelihnya di waktu duha, maka disebut adha. Id, berbahagia karena juga berubah menjadi lebih baik dan digambarkan kebaikan itu dengan penyembelihan hewan. Yang punya hewan dia siapkan, yang tidak punya uang dia beli hewan, dari anggaran yang dia dapatkan beli yang terbaik hewan sesuai anggaran itu. Saya punya uang 4 juta, saya pengen beli hewan kurban. Hewan yang saya tunjukkan untuk mendekati Allah supaya dapat cintanya, supaya saya lebih dekat dengan Allah, itulah hewan kurban. Kalau cuman potong gak kenal Allah, itu hewan korban. Ya, korban keinginan ikut-ikutan sembelih hewan. Ya, nanti 4 juta ini cari yang terbaik dari anggaran 4 juta. Karena semangat takwanya. Ya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah terima dari orang-orang takwa. Semangat takwanya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini yang turun.